Saudara-saudari kasih Tuhan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan dalam kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai 17. Nanti ayat nasnya ayat yang ke-12. Namun sebelumnya saya selalu merindukan, berharap kiranya kita semua dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Kasih Tuhan, kitab Yoel bab 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Demikian firman Tuhan akan kita renungkan bersama. Kekasih Tuhan, banyak orang berpuasa tanpa tujuan rohani yang lebih dalam atau sungguh. Akibatnya puasa mereka tidak berbeda dengan seperti diet, menurunkan berat badan, supaya dipuji orang, atau karena kebiasaan saja puasa hanya sebagai hobi, tanpa tujuan rohani yang terarah, yang jelas. Dengan demikian, puasa seperti itu hanya menyebabkan kehampaan, bahkan bisa jadi kesengsaraan. Dalam kekristenan kita memang tidak mengharuskan orang berpuasa, tapi belajar puasa ini penting, karena saya mengingat dan melihat jika tidak bermanfaat, tentu Tuhan Yesus tidak akan mengajarkan kita berpuasa. Karena Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18 di sana mengatakan tentang puasa. Kita dapat berpuasa untuk memperkuat permohonan khusus, untuk kesetiaan kita kepada Tuhan, untuk mengungkapkan pertobatan, untuk menyatakan kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Intinya untuk menghormati kekudusan Tuhan. Kasih Tuhan, puasa yang benar menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, sehingga segala perkara dapat terjadi. Dari yang tidak mungkin bisa menjadi sangat mungkin. Dari hal yang mustahil bisa menjadi bisa terjadi. Dalam bacaan Yoel di atasnya atau sebelumnya, Yoel bab 1 ayat 1 sampai 20, di sana mengisahkan keadaan orang Israel yang sangat memprihatinkan, sehingga ada tulah. Secara manusia tidak ada lagi alasan untuk berharap. Betapa hebat penderitaan yang mereka alami. Seakan-akan tidak ada jalan lain selain datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan. Kitab Yoel bab 1 ayat 14, firman-Nya demikian. Adakanlah puasa yang kudus. Sekali lagi, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, bila umat atau kita mengalami beban hidup yang berat, ngomong-ngomong tentang beban hidup, setiap orang mengalaminya pada waktunya. Kalau ada kata-kata indah pada waktunya, juga saya pernah membaca ada
kata-kata juga orang akan mengalami kesulitan pada waktunya. Dan mungkin karena begitu beratnya sehingga seakan tidak ada jalan. Hal yang penting, yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti seruan tadi, supaya kita berteriak kepada Tuhan. Hal yang utama juga yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri. Tuhan menghendaki kita merendahkan diri di hadapannya dan belajar berpuasa kudus agar kita berbalik kepadanya. Tadi firman-Nya, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan dengan mengaduh. Tadi dalam ayat bacaan kita dalam Yoel bab 2 ayat 12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Menangis dan mengaduh mempunyai arti bertobat dengan penuh penyesalan agar segala dosa kesalahan yang telah kita perbuat itu boleh diampuni Tuhan. Kekasih Tuhan, dulu umat pilihan orang Israel sering mengalami kehidupan yang parah. Kalau mungkin kita pernah mendengar orang Israel ya datang kepada Tuhan, berseru memohon pertolongan Tuhan. Namun Tuhan berkata sekalipun mereka berpuasa, Tuhan tidak akan menolong mereka. Berpuasa bukan usaha terakhir yang pasti akan membuahkan hasil. Yang penting dalam doa dan puasa adalah hidup yang takut dan menghormati Tuhan. Doa dan puasa adalah sarana yang bisa dipakai untuk masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Allah. Ketika berdoa dan berpuasa, ditarik keluar dari relasi dengan Tuhan. Maksud saya ketika umat berdoa dan berpuasa tidak menghormati kudusan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka hanya akan menjadi ritual yang mati. Kekasih Tuhan, esensi dari doa dan puasa adalah relasi yang penuh kehangatan dengan Allah. Jadi ketika kita belajar berpuasa itu semestinya akan lebih lagi memiliki relasi yang penuh kehangatan dengan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa diberikan hikmat. Doa dan puasa tidak pernah dipisahkan dari kehidupan yang menghormati kekudusan Tuhan. Ketika umat memiliki doa dan puasa yang rutin, namun umat hidup dalam berbagai-bagai dosa, maka sebenarnya umat telah kehilangan esensi dari doa dan puasa. Mari kekasih Tuhan kita belajar puasa. Sekalipun sekali lagi kekristenan tidak mengharuskan, tapi puasa itu juga hal yang penting. Ada banyak tokoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahkan Tuhan Yesus sendiri meneladankan puasa dalam pelayanannya. Hingga kita semua mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam segala hal kehidupan yang kita jalani, dalam segala kesulitan. Sangat mungkin ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh kita menghayati adanya wabah corona ini dengan ketenangan, dengan iman kepercayaan kepada Tuhan, tetap taat kepada
pemerintah, tetapi jika kita juga ingat bahwa Tuhan Maha Kuasa yang melindungi kita semua, sehingga kita tetap mempunyai sikap yang positif dan berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Puasa yang disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh benar-benar membawa pemulihan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Demikian kita, ketika kita mengikut Tuhan, belajar berpuasa, belajar dan belajar, kita sungguh-sungguh membawa pemulihan, sehingga kita memaknai hidup ini dengan bersyukur, mengutamakan ketaatan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa. Mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberi hikmat pada saat ini, supaya kami sebagai umat Tuhan juga belajar puasa dalam hidup ini, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dan bisa dimampukan untuk menghayati hidup ini sebagai perutusan Tuhan, supaya kami menjadi berkat, menjadikan sama kami menjalani hidup penuh keberanian, penuh syukur juga kepada Tuhan dalam segala hal. Ajari kami beserta umat Tuhan semuanya Tuhan untuk belajar dan belajar berpuasa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam kami melihara keselamatan dan menjadi saksi Tuhan. Ajari kami rindu untuk memperbarui hidup terus-menerus, diperlengkapi dalam pimpinan Roh Kudus. Dosa-dosa kami ya Bapa, mohon pengampunan Tuhan, seperti kami juga mengampuni sesama. Kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah menebus dosa kami. Kami ucap syukur ya Bapa, amin. Kasih Tuhan, selamat belajar berpuasa, kiranya hidup kita diberkati Tuhan dan benar-benar menjadi berkat bagi sesama atau semua orang yang kita jumpai. Hanya Tuhan yang terpuji.